Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ketapang pada hari ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 sekaligus melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Ketapang. Hingga hari ini masih terdapat 37 orang yang hasil rapid testnya reaktif dan belum datang untuk melaksanakan swab. Padahal swab penting untuk mengetahui status selanjutnya. Kami memahami bahwa di antara yang reaktif tersebut mungkin ada ketakutan akan menjalani isolasi yang lama di fasilitas khusus atau rumah sakit apabila hasil swab mereka positif, seperti peraturan sebelumnya. Namun demikian, pada saat ini sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.7/Menkes/413/2020 bahwa penanganan pasien konfirmasi positif COVID-19 hanya diperlukan waktu 10 sampai 13 hari saja jika pertama, kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. 2. Kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik yang tidak dilakukan pemeriksaan dihitung mulai 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Yang ketiga, kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Jadi untuk itu kami berharap 37 orang ini untuk segera menjalankan tes swab dan biayanya ditanggung oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID Kabupaten Ketapang. Selanjutnya, kita melihat kondisi terkini COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Pertama, kontak erat. Ada penambahan jumlah kontak erat pada hari ini sebanyak 9 orang. Sebanyak 8 orang. Sehingga kontak erat proses pantau berjumlah 181 orang. Sementara kontak erat yang telah selesai masa pemantauan berjumlah 1.809 orang. Dari 181 orang, yaitu dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 133 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 48 orang. Tersebar di 11 kecamatan, 27 desa dan kelurahan di Kabupaten Ketapang. Kontak erat tersebut menjalani isolasi di rumah masing-masing dengan pengawasan anggota keluarganya dan puskesmas terdekat. Selanjutnya kami menyampaikan tentang kasus suspek. Ada penambahan kasus suspek pada hari ini sebanyak 2 orang, sehingga total suspek sampai dengan hari ini berjumlah 6 orang. Sementara suspek yang telah selesai masa pengawasannya berjumlah 83 orang. Dari 6 orang tersebut, jenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 6 orang. Tersebar di 3 kecamatan di Kabupaten Ketapang. Dari 6 suspek tersebut, 2 orang kasus suspek dirawat di rumah sakit dan 4 orang suspek menjalani karantina di rumah dengan pengawasan petugas kesehatan. Selanjutnya kami sampaikan tentang rapid test. Pada tanggal 21 Juli 2020, Dinas Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah melakukan pemeriksaan rapid test sebanyak 118 orang dengan hasil menunjukkan bahwa 109 orang non-reaktif dan 9 orang reaktif. Selanjutnya, sampai dengan saat ini, pada hari Selasa, ada 234 orang kumulatif rapid test reaktif di Kabupaten Ketapang. Di antaranya 128 orang rapid test reaktif dengan hasil swab negatif dan 42 orang sedang menunggu hasil swab.
Kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 8.232 orang. Sebanyak 799 orang non-reaktif dan sampai dengan tanggal 21 Juli 2020. Selanjutnya kami sampaikan tentang hasil swab. Sampai dengan tanggal 21 Juli 2020, Dinas Kesehatan telah melakukan pengambilan dan pengiriman sampel swab sebanyak 492 orang dengan jumlah sampel swab sebanyak 1.110 sampel. Dari 1.110 sampel tersebut, 75 sampel sedang menunggu hasil keluar dan 1.035 sampel telah keluar hasil swabnya dengan rincian sebanyak 132 sampel hasil positif atau 41 orang konfirmasi positif dan sebanyak 903 sampel dengan hasil negatif. Sebanyak 37 orang sampel tes reaktif tidak hadir mengikuti pemeriksaan swab antara lain Kecamatan Matanhir Selatan, Desa Sungai Besar sebanyak 1 orang yang belum melaksanakan swab, Desa Sungai Pelang sebanyak 1 orang, Desa Pesaguan Kanan sebanyak 1 orang, Desa Sungai Jawi sebanyak 3 orang. Selanjutnya dari Kecamatan Benua Kayong, Kelurahan Tuan-Tuan sebanyak 2 orang, Kelurahan Mulia Kerta sebanyak 3 orang, Desa Padang sebanyak 2 orang, Desa Mekarsari sebanyak 2 orang, dan Desa Sukabaru sebanyak 1 orang. Kemudian Kecamatan Delta Pawan, Kelurahan Tengah sebanyak 1 orang yang belum melaksanakan swab, Kelurahan Mulia Baru sebanyak 1 orang, Kelurahan Sampit sebanyak 5 orang, Desa Sukabangun sebanyak 2 orang, Desa Payak Kumang sebanyak 1 orang. Kemudian Kecamatan Kendawangan, Desa Selimatan Jaya 1 orang. Kemudian Kecamatan Sungai Laur, Desa Sempurna 1 orang, dan Desa Riam Bunut 2 orang. Kemudian Kecamatan Nangatayap, Desa Simpang 3 Sembelangan 1 orang. Kemudian Kecamatan Tumbang Titi, Desa Sengkahara sebanyak 1 orang, Desa Tumbang Titi sebanyak 1 orang, Desa Belaban 7 sebanyak 1 orang, dan Desa Pemuatan Jaya 3 orang. Selanjutnya kami sampaikan tentang kasus konfirmasi COVID-19. Pada saat ini tidak ada lagi penambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Kabupaten Ketapang. Dengan demikian, sampai hari ini ada 41 orang kumulatif konfirmasi COVID-19 dan 41 orang sembuh, dan 41 orang tersebut telah dinyatakan sembuh. Selanjutnya kami sampaikan beberapa hal tentang himbauan. Tim pakar gugus tugas nasional mencatat perkembangan zona merah di Indonesia sudah berkurang secara drastis. Kemajuan juga ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah zona hijau atau wilayah tidak terdampak pada lebih dari 100 kabupaten kota. Namun, jangan sampai hal ini membuat kita semua menjadi lengah dan tidak waspada terhadap COVID-19. Ingat selalu bahwa kita masih berada di antara COVID-19 dan COVID-19 tidak memilih korban. Virus ini merupakan salah satu virus dengan penyebaran paling cepat di dunia. Dalam waktu 6 bulan, virus ini telah sampai di lebih 200 negara dan telah mengakibatkan 500.000 orang kehilangan nyawanya. Untuk itu, kami dari pemerintah Kabupaten Ketapang menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk tetap menjalankan kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selalulah waspada dan berhati-hati saat keluar rumah. Selalu jaga imunitas tubuh, lakukan olahraga ringan, selalu terapkan kebiasaan mencuci tangan, menggunakan masker di luar rumah, menjaga jarak saat berbicara dengan orang lain. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.